Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Leli minta sebelum kuliah kita mulai, tolong di on cam ya semuanya ya. Kameranya dinyalain, terus jangan lupa ketika nanti misal ada pertanyaan, silahkan di mikrofonnya di unmute, oke? Oke, hari ini Bu Leli akan menyampaikan materi ke-9. Gimana kemarin UTS-nya? Apakah bisa atau ada kesulitan? Aman tuh. Alhamdulillah aman terkendali. Oke, langsung saja. Bu Leli izin untuk share screen ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar materi ke-9 yaitu tentang ekologi air tawar. Jadi dalam ekologi perairan itu ada dua kelompok besar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ekologi air tawar dan yang kedua adalah ekologi air asin. Ya, yang hari ini kita nggak akan belajar, kita akan belajar tentang ekologi air tawar, tapi ekologi air tawar ini secara spesifik itu dibagi menjadi dua, lotik dan lentik. Nah, yang hari ini kita akan belajar tentang perairan yang lotik dulu. Apa itu perairan lotik? Perairan yang dia sifatnya mengalir gitu. Seperti apa? Seperti sungai. Ya kan? Jadi sebelum kita masuk ke materi, ini ada pengantar terkait dengan ekologi air tawar. Ini tak sembunyikan dulu biar materinya kelihatan. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan Bu Leli bahas. Yang pertama adalah karakteristik dari ekosistem perairan lotik, kemudian zonasi sungai, aliran energi dan siklus nutrien dalam ekosistem lotik, kemudian faktor pembatas dan adaptasi organisme, serta aktivitas antropogenik dan dampaknya terhadap ekosistem perairan lotik atau perairan yang mengalir. Mari kita lihat karakteristik ekosistem perairan tawar. Tentu kalau kita ngomong perairan tawar dan air laut, maka satu hal yang membedakan keduanya itu dari aspek apa? Halo, ayo. Apa yang membedakan dua kelompok besar ekosistem ini, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut? Apa yang membedakannya? Satu kata kunci, apa itu? Kadar garam. Betul. Salinitas atau kandungan garam yang ada di dalam perairan. Nah, bagaimana karakteristik dari ekosistem air tawar? Bentar. Karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, ada variasi suhu yang tidak mencolok. Jadi suhunya itu relatif sama, baik itu secara vertikal dari lapisan yang paling atas sampai ke bawah maupun secara horizontal. Cenderung memiliki variasi suhu yang tidak mencolok atau hampir sama. Yang kedua, penetrasi cahayanya kurang kalau di air tawar itu. Kenapa? Karena penetrasi cahaya ini akan sangat dipengaruhi oleh TSS atau kandungan zat yang terkandung di perairan tersebut gitu. Ini dapat menghalangi penetrasi cahaya matahari. Yang ketiga adalah air tawar sangat terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Artinya apa? Ketika misalnya di musim di cuaca yang panas, maka suhu airnya juga akan cenderung ikut panas. Di musim yang kondisinya dingin, maka dia bisa jadi juga hingga bisa dalam kondisi membeku. Begitu juga terpengaruh juga oleh musim, misalnya di musim hujan, volume airnya gimana? Banyak gitu kan. Luber-luber bahkan sampai banjir gitu kan. Tapi bagaimana kondisinya di musim kemarau? Airnya gimana kalau di lotik?
Airnya kalau musim kemarau berarti banyak atau sedikit? Sedikit, Bu. Sedikit. Karena sumber atau input yang masuk ke dalam perairan sangat sedikit. Tumbuhan yang terbanyak berupa ganggang atau alge, dan sisanya baru tumbuhan yang berbiji. Kemudian hampir semua filum hewan dapat ditemukan di air tawar. Jadi di air tawar itu banyak jenis hewan yang sesuai untuk hidup di perairan tersebut. Gitu. Terus ini ada 2 jenis ekosistem perairan tawar seperti yang disebutkan Bu Leli tadi. Ada yang lotik dan ada yang lentik. Kalau perairan lotik itu adalah perairan yang mengalir seperti sungai. Jadi kan ada pergantian airnya itu dari hulu ke hilir gitu. Itu namanya perairan lotik. Yang kedua ada yang namanya perairan lentik. Apa itu perairan lentik? Perairan yang cenderung tenang atau menggenang. Misalnya apa? Danau, rawa, kolam dan sebagainya. Embung itu juga termasuk ke lentik. Apakah ada bedanya antara air yang mengalir dengan air yang menggenang? Tentu. Dan kondisi yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap adaptasi dari organisme air tawarnya. Bagaimana bentuk adaptasi tumbuhan air tawar? Yang pertama, biasanya yang hidup di air tawar itu jenis tumbuhannya kebanyakan bersel satu dengan dinding sel yang kuat, misalnya algi. Yang kedua, tumbuhan tingkat tinggi, misalnya apa? Teratai. Karena dan tumbuhan tersebut dia memiliki karakteristik akar jangkar yang kuat yang bisa ngambang, yang membuat dia bisa mengapung di permukaan. Kemudian untuk tumbuhan tingkat tekanan osmosisnya sama dengan tingkat tekanan osmosis lingkungannya. Ini sifatnya untuk tumbuhan biar mereka dapat beradaptasi dengan kondisi air tawar. Untuk adaptasi hewan, yang pertama biasanya air tawar ini dihuni oleh nekton. Apa itu nekton? Nekton adalah hewan yang bergerak aktif dengan menggunakan otot yang kuat. Misalnya apa? Ikan, ya kan? Dia punya otot yang bisa menggerakkan tubuhnya di dalam perairan, dia bisa bergerak bebas dengan lancar. Yang kedua, dihuni hewan tingkat tinggi. Ikan juga contohnya. Kemudian mampu melakukan osmoregulasi untuk mengatasi perbedaan tekanan osmosis. Osmoregulasi itu apa? Pengaturan tekanan osmosis oleh organisme yang hidup di perairan. Yang terakhir, adaptasi hewan di perairan air tawar adalah osmoregulasi yang dilakukan tujuannya adalah memelihara keseimbangan air dalam tubuh melalui sistem ekskresi, insang, dan sistem pencernaan. Next. Kita lanjutkan. Ini ada kata-kata mutiara yang bagus ya. Di sini a river doesn't just carry water, it carries life. Artinya apa? Bahwa sungai itu tidak hanya membawa air dalam sepanjang perjalanannya dari hulu ke hilir, tapi it carries life. Mereka juga membawa kehidupan di dalamnya. Paham ya? Kehidupan apa yang dibawa oleh sungai? Kehidupan untuk organisme yang hidup di sungai maupun untuk organisme yang bergantung terhadap keberadaan sungai. Jadi ini quote yang cukup menarik dari Amit Kalantri, a river doesn't just carry water, it carries life. Sungai itu enggak hanya membawa air, tapi dia juga membawa kehidupan. Sepakat ya di sini ya? Halo? Bisa Ya, didengar? Bu. Oke. Bisa, Bu.
Nah, untuk selanjutnya yang akan Bu Leli bahas pada materi hari ini, kita akan spesifik ke ekosistem perairan lotik. Apa itu? Sebentar. Ekosistem perairan lotik itu merupakan perairan yang mengalir seperti sungai, dan sungai ini merupakan badan air yang mengalir dari satu arah, mengalir ke satu arah dari hulu ke hilir, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat dari perairan lotik. Paham ya? Ada dua jenis perairan air tawar, yang satu adalah lotik, yang satu adalah lentik. Kalau lotik itu airnya mengalir, kalau lentik itu airnya menggenang, diam atau menggenang. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah yang lotik dulu. Minggu depan kita akan membahas yang lentik. Ingat ya, perairan lotik itu perairan yang kayak gimana? Perairan yang mengalir seperti sungai yang sifatnya adalah mengalirnya ke satu arah dari hulu ke hilir. Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bagaimanakah karakteristik sungai? Seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa sungai itu selalu mengalir satu arah. Dari mana? Dari hulu ke hilir. Yang kedua, air sungai jernih, maka dia akan mengandung sedikit sedimen dan nutrisi. Kemudian aliran dan gelombang air berperan mendistribusikan oksigen di dalam perairan. Kemudian sungai, daerah sungai ini biasanya dia berperan sebagai catchment area dalam siklus hidrologi. Apa itu catchment area? Daerah tangkapan air hujan. Catchment area itu apa? Daerah, halo? Daerah tangkapan air hujan. Ya, betul. Dia berperan besar dalam siklus hidrologi atau siklus air. Yang selanjutnya, kondisi sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Setuju enggak? Ya sangatlah ya kan. Misalnya apa? Misalnya ketika sungai berada di sekitar pemukiman, maka akan ada kecenderungan bahwa sungai tersebut akan rawan mengalami pencemaran. Kenapa? Karena kalau biasanya sungai berada di sekitar pemukiman akan sering digunakan sebagai tempat untuk membuang sampah oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Bo, aku yo anu. Halo, ayo. Siapa yang halo? Iya, oke. Oke, dilanjut Bu Leli ya. Kemudian sumber asal air sungai berasal dari hulu di daerah pegunungan. Karena kita ingat ya bahwa air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan di dalam landscape bumi, daerah yang tinggi itu cenderung merupakan daerah pegunungan. Kemudian volume dan lebar sungai bertambah apabila dia mengalir ke bawah. Jadi semakin dari atas ke bawah, maka volume dan lebar dari sungai ini akan semakin besar. Di bagian bawah anak-anak sungai akan bertemu kemudian membentuk induk sungai yang lebar. Lah, ini jawaban kenapa kok di bagian bawah itu lebar dan volume sungainya itu semakin besar. Karena di area bawah merupakan area tempat bertemunya anak-anak sungai gitu. Sehingga mereka akan membentuk ruang yang lebih luas untuk mampu menampung aliran-aliran air yang berasal dari
anak-anak sungai yang ada di atasnya. Ini adalah contoh daerah aliran sungai. Ini pasti sudah dijelaskan sama Bu Heri ya di mata kuliah DAS ya kalau nggak salah. Daerah aliran sungai itu bentuknya kayak daun. Daun itu kan biasanya kalau Bu Leli, aduh ini Bu Leli nggak bisa gambar. Bisa nggak ya Bu Leli gambar di sini? Coba. Oh bisa coba. Bentuknya kan mirip daun ya ini ya. Yuk, aduh, bentar. Nah, ini kan kayak daun gini kan. Biasanya kan kalau daun itu ada tulang daunnya di tengah. Terus ada ada cabang-cabangnya kayak gini. Lah. Ini bentuk das ini selalu kayak gini. Dari samping-samping, kalau yang di bagian samping ini disebut sebagai anak sungai, kemudian mereka berkumpul menjadi satu aliran dan akhirnya akan berkumpul di sungai utamanya. Nah, gambaran yang seperti ini disebut das. Kalau Bojonegoro itu masuk ke das apa? Ke das Bengawan Solo. Kalau di Bojonegoro. Biar dibersihkan dulu. Oke. Das itu apa? Das merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh akan terkumpul dalam kawasan tersebut. Nah ini titik-titik yang tertinggi ini dari sini loh, yang dari samping-samping ini loh. Sebelum mereka masuk ke sungai utamanya. Fungsi das apa? Menerima, menyimpan, mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. Nah, ini fungsinya das. Nah, dalam menyimpan ini tentu das nggak bisa berdiri sendiri. Sungai cuma ada saluran sungai-sungai aja itu nggak bisa untuk nyimpan air. Harus didukung oleh vegetasi yang terpelihara di kawasan dasnya. Baru bisa dia nyimpen air. Kalau lihat ini, kalian bisa menentukan nggak di mana hulu, di mana hilir? Ayo, salah satu. Hulunya di sini atau di sini? Di nomor 1, Bu. Di nomor 1. Nomor satunya kan banyak. Iya kan? Di nomor ya. Atas Ibu centang. Ya, yang centang ini atau yang centang tak kasih warna yang lain yang ini. Merah atau biru? Yang centang Biru. merah atau biru? Betul. Yang bagian hulu adalah area yang Bu Leli centang biru. Tadi teman-teman harus ingat bahwa semakin ke bawah sungai itu akan semakin lebar karena volume air yang ditampung akan semakin banyak. Dan di daerah hilir itu pasti hanya akan berupa satu saluran yang besar karena mereka semuanya akan bermuara ke laut. Nah, itu. Das terdiri dari jaringan percabangan yang berupa ordo sungai yang besarnya mempengaruhi besar debit aliran sungai. Semakin besar ordonya, maka semakin luas dan panjang alur sungainya, serta semakin besar debit alirannya. Ini kan dikasih nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini yang disebut sebagai ordo. Jadi mengalirnya dari mana? Dari ordo yang paling kecil. Dari 1, kemudian berkumpul menjadi 2, kemudian berkumpul lagi menjadi saluran yang ketiga yang semakin besar karena dia menampung banyak saluran air. Kemudian berkumpul lagi menjadi yang paling besar di ordo keempat. Nah, biasanya di ordo keempat ini nanti akan berakhir di daerah hilir, yaitu muara yang akan berakhir di laut. Penentuan ordo sungai menurut metode Stahler, sungai paling hulu yang tidak mempunyai cabang disebut ordo pertama. Ini ordo pertama. Pertemuan antara dua ordo pertama disebut dengan ordo kedua. Kemudian
seterusnya seperti yang dijelaskan Bu Leli tadi, pertemuan antara ordo pertama dan ordo kedua akan membentuk ordo ketiga. Dan ordo yang terakhir yang membentuk saluran terbesar adalah ordo keempat. Bisa difahami sampai di sini? Ya Bu, bisa. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah zonasi sungai. Nah, oke. Zonasi sungai menurut ada beberapa pembagian zonasi. Yang pertama didasarkan pada gradien, yang kedua didasarkan pada aliran sungai, dan yang ketiga didasarkan pada kecepatan arus. Untuk zonasi yang didasarkan pada gradiennya, gradien itu apa toh? Tinggi rendahnya, posisi ketinggiannya itu namanya gradien. Ada yang namanya daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Kalau didasarkan pada aliran sungainya, kecepatan aliran sungainya, ada zona air cepat dan ada zona air lambat. Kalau didasarkan pada kecepatan arusnya, ada dua jenis zona. Yang pertama adalah zona arus deras dan yang kedua adalah zona arus tenang. Mari kita lihat penjelasan masing-masing zonasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berdasarkan gradien atau posisi ketinggian dari sungai. Ada hulu, tengah, dan hilir. Hulu cirinya apa? Yang pertama, daerahnya sempit dan berjenjang. Yang kedua, letaknya di dataran tinggi, jelas karena posisinya pasti dia di pegunungan paling tinggi. Arusnya deras. Karena apa? Karena dia ada elevasinya. Karena ada elevasi dan ada pengaruh gaya gravitasi, maka otomatis arus aliran sungainya akan lebih deras daripada di bagian tengah maupun di hilir. Kemudian kandungan oksigen terlarutnya tinggi di daerah hulu. Kedalamannya rendah, kebanyakan dangkal ya. Kemudian kepadatan organismenya rendah dan substrat berupa batuan-batuan yang besar. Ini ciri dari sungai yang ada di hulu. Bagaimana ciri-ciri sungai yang berada di tengah? Tumbuhan daratan lebih sedikit. Kondisi airnya jernih, fotosintesisnya melebihi respirasi komunitas sehingga memicu perkembangan tumbuhan akuatik di tepi sungai, dan makroinvertebratanya diwakili oleh bentos yang memakan alge dan bahan organik yang melekat di permukaan substrat. Ini ciri yang bagian tengah. Jadi di bagian tengah ini biasanya akan ditemukan makroinvertebrata yang berupa bentos. Dan di samping sungainya biasanya ada tumbuhan akuatiknya. Airnya masih cenderung jernih dan tumbuhan daratan di sekitarnya akan cenderung lebih sedikit daripada di daerah hulu. Lalu bagaimana ciri untuk sungai di bagian hilir? Daerahnya lebar, ya kan? Sesuai dengan kaidah yang tadi, semakin ke bawah maka sungainya akan semakin lebar. Letaknya di dataran rendah, arusnya lambat karena sudah nggak ada elevasi, jadi arusnya akan cenderung lambat. Fotosintesisnya berkurang, keruh karena di sini sudah banyak sekali input, baik itu dari apa? Materi-materi yang terbawa erosi selama terjadi runoff yang masuk ke perairan sungai, baik bisa juga kekeruhan ini bersumber dari sampah-sampah buangan yang berasal dari aktivitas manusia yang tinggal di area tengah dan area hilir. Kemudian kandungan oksigen terlarutnya rendah, substratnya berupa batuan kecil, kerikil, pasir, dan lumpur. Kemudian bahan organiknya sangat tergantung oleh bagian hulu. Ini ciri daerah hilir.
Kalau berdasarkan didasarkan menurut aliran airnya, ada zona air cepat dan zona air lambat. Apa itu zona air cepat? Zona air cepat, dia ini terdapat pada bagian dangkal dengan arus yang kuat. Biasanya sungainya dangkal tapi arusnya kuat, sehingga akan mencegah terjadinya akumulasi lumpur pada partikel yang lain. Jadi cenderung tidak ada endapan lumpurnya di jenis zona sungai yang seperti ini. Kalau zona air lambat, biasanya sungainya lebih dalam, arusnya lemah, sehingga air yang mengalir cenderung lambat. Akibatnya apa? Akibatnya banyak endapan partikel dan endapan lumpur di sungai tersebut. Zonasi yang ketiga didasarkan pada kecepatan arus. Berdasarkan kecepatan arus, ada sungai zona arus deras dan ada sungai zona arus tenang. Untuk zona arus deras, daerahnya biasanya dangkal, kecepatan arusnya tinggi, sehingga dasar perairan padat dan tidak terdapat endapan. Ini hampir sama kayak yang sebelumnya ya, arus cepat, zona air cepat, dan yang di zona arus tenang ini kayak zona air lambat. Kalau yang untuk zona arus deras, organisme yang hidup di daerah zona ini misalnya adalah bentos yang sudah beradaptasi, kemudian ada perifiton yang biasanya perifiton ini melekat kuat pada substrat, kemudian ada juga ikan yang berenang kuat karena memiliki kekuatan otot untuk melakukan pergerakan di dalam air. Sedangkan untuk zona arus tenang, biasanya daerah perairan dalam dengan kecepatan arus yang sudah mulai berkurang, sehingga terjadi proses pengendapan dan dasar perairannya itu lunak, enggak keras, enggak batu-batuan, tapi lembek. Organisme yang hidup di zona ini ada plankton, ada nekton. Nekton itu ikan, kelasnya ikan, dan ada juga bentos yang ada di dasar endapan. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sistem sungai? Sistem sungai ini sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah output. Input itu apa? Input adalah air yang masuk ke sistem sungai. Asalnya dari mana? Dari presipitasi atau hujan. Kemudian air limpasan dari daerah recharge area atau tangkapan air. Bisa juga berasal dari air tanah ataupun aliran dari hulu sungai. Ini input yang masuk yang mempengaruhi sistem sungai. Bagaimana dengan output? Output adalah air yang keluar dari sistem sungai. Air yang keluar dari sistem sungai itu lewat apa saja? Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Kalau ada sinar matahari yang panas, menyebabkan air yang ada di sungai ini mengalami penguapan atau disebut dengan istilah evaporasi. Ini istilah kerennya evaporasi gitu ya. Ya, kalau bahasa Bojonegoronya ya penguapan gitu ya. Yang kedua, mengalir menuju dataran rendah ke cabang-cabang sungai dan mengalir ke bagian hilir sungai. Ini output-output yang mempengaruhi sistem sungai. Apakah aliran arus sungai berpengaruh terhadap keberadaan organisme? Tentu sangat berpengaruh. Misalnya dalam hal apa? Yang pertama, transport bagi organisme kecil dari hulu menuju ke hilir sungai. Jadi organisme-organisme kecil seperti plankton, kemudian ikan-ikan kecil, itu sangat terbantu oleh aliran sungai. Mereka bisa berpindah dari hulu ke hilir karena dibantu oleh aliran arus sungai. Yang kedua, organisme plankton hanya akan dijumpai pada bagian air sungai yang tergenang.
arus air menjadi faktor yang sangat selektif untuk semua organisme. Dan kecepatan air selalu lebih cepat di dataran rendah daripada di sumber air. Karena kecepatan air tergantung pada kecuraman dan komposisi dasar sungai. Sedangkan komposisi dasar sungai ini sangat bergantung pada material induk yang ada di sekitarnya. Juga tergantung pada arus air. Setelah itu terjadi pembentukan mikrohabitat yang variatif. Misalnya di sungai kecil, bagian dangkal dengan aliran air cepat akan ditukar dengan cekungan dalam yang menggenang dengan arus air yang lambat. Ini mikrohabitat yang terbentuk akibat terjadinya aliran arus sungai. Ini beberapa perbandingan kecepatan arus dan partikel utama dasar sungai. Untuk sungai yang memiliki kecepatan arus antara 3 sampai 20, biasanya partikel utama dasar sungainya berupa lumpur dengan ukuran substratnya kurang dari 0,004 mm. Untuk sungai yang kecepatan arusnya antara 20 sampai 40, ukuran partikel utama dasar sungainya berupa pasir halus dengan ukuran diameter kurang dari 2 mm. Untuk sungai yang kecepatan arusnya 40 sampai 60, partikel utama dasar sungainya berupa kerikil pasir ukuran lebih besar. Kemudian untuk kecepatan arus antara 60 sampai 120, biasanya partikel utama dasar sungainya berupa koral kecil atau batu berukuran sedang, dan yang kecepatan arusnya cukup tinggi 120 sampai 200, biasanya partikel utama dasar sungainya berupa batu ukuran sedang hingga besar. Ini beberapa jenis organisme air tawar jika didasarkan pada kebiasaan hidupnya. Yang pertama ada plankton, ada nekton, ada neuston, ada perifiton, dan ada bentos. Apa itu? Mari kita simak satu persatu. Plankton, apa itu plankton? Plankton ada dua jenis di dalam perairan. Ada yang fitoplankton, dia bersifat autotrof, punya klorofil, dia bisa membuat makanannya sendiri. Dan ada juga yang zooplankton. Zooplankton ini bergantung pada fitoplankton untuk hidup. Berarti fungsinya kalau fitoplankton itu sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus tadi. Makanya arus itu juga berpengaruh terhadap organisme, terutama plankton yang dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia geraknya pasif, ngenut arusnya gitu. Kalau arusnya banter, dia juga ikut berpindah secara cepat. Kalau arusnya lemah, ya dia terombang-ambing di situ-situ aja gitu. Yang kedua ada jenis nekton. Apa itu nekton? Nekton itu organisme perairan yang bergerak aktif. Dia punya sistem otot yang bisa membuat dia bergerak bebas di perairan. Contohnya apa? Contohnya adalah katak, ikan. Kemudian neuston. Apa itu neuston? Organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya adalah serangga, Epemeroptera, kemudian capung atau Odonata, stoneflies atau Plecoptera, lalat hitam atau Diptera, dan ngengat atau Lepidoptera. Ini semuanya dia bisa mengambang atau mengapung di permukaan air. Kemudian perifiton. Apa itu perifiton? Perifiton merupakan organisme yang melekat pada organisme lain seperti siput dan ganggang. Yang terakhir adalah jenis bentos. Apa itu bentos? Organisme yang berada di dasar perairan seperti cacing, udang, ganggang, kepiting, kerang-kerangan, dan sebagainya. Ini jenis organisme yang hidup di air tawar berdasarkan kebiasaan hidupnya. Ini contoh-contohnya. Ini yang tadi yang
Hyperiveton yang dia mengambang di permukaan. Ini contohnya ikan, nekton, dan sebagainya ya. Nanti bisa dilihat contohnya. Yang selanjutnya adalah aliran energi dan siklus nutrien perairan sungai. Jadi energi yang berada di perairan ini disediakan oleh tanaman dengan mekanisme si tanaman ini dan fitoplankton tentunya ya, karena mereka ini punya klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi yang dibutuhkan oleh perairan, menjadi material organik. Nah, material organik dalam perairan ini dapat berupa dua komponen. Yang pertama bisa berupa allochthonous dan ada bisa juga yang berupa auchthonous. Kalau allochthonous itu bahan organiknya dia berasal dari luar sistem sungai. Jadi bisa berasal dari ekosistem di sekitarnya, misalnya daun yang jatuh dari pohon-pohon yang tumbuh di sekitar sungai, atau hewan-hewan darat yang kemudian mati dan dibuang ke sungai, kemudian bisa juga dari limbah organik yang dibuang oleh manusia dan sebagainya. Kemudian untuk auchthonous ini dia bahan organik yang berasal dari sistem sungai itu. Asalnya dari mana? Dari ini loh, dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman perairan ataupun fitoplankton. Partikel organik dalam sistem sungai dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah materi organik partikular kasar atau disebut sebagai CPOM, Coarse Particulate Organic Matter. Dia punya diameter lebih dari 1 mm. Misalnya partikel daun yang sudah terurai. Ini contoh CPOM atau materi organik partikular kasar. Ada juga materi organik partikular halus atau sebutannya adalah FPOM, Fine Particulate Organic Material. Jika dia diameternya juga kurang dari 1 mili dan termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme yang berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian ada materi organik partikular sangat halus, VFPOM, Very Fine Particulate Organic Matter. Dia punya diameter antara 0,45 sampai dengan 2,5 mikrometer. Lebih kecil ya, ini mikro satuannya. Dan yang terakhir ada materi organik terlarut. Ini kalau diameter dari material tersebut kurang dari 0,45 mikrometer. Selanjutnya adalah faktor pembatas dan adaptasi organisme dalam perairan air sungai. Yang pertama, faktor pembatasnya adalah cahaya. Cahaya matahari dia berperan sangat penting dalam untuk organisme perairan, terutama untuk fitoplankton dan tumbuhan air. Untuk apa? Untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah salinitas. Karena umumnya ikan-ikan air tawar mereka memiliki kemampuan toleransi terhadap kisaran salinitas yang rendah, sehingga kalau ada perubahan salinitas sedikit saja menjadi, misalnya air sungainya berubah menjadi air asin, maka ikan-ikan air tawar yang hidup di sungai tersebut tidak akan dapat bertahan hidup. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah suhu. Bila terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, maka ikan bisa mati ataupun pertumbuhannya akan terganggu. Kemudian ada faktor pembatas lain yaitu arus. Arus merupakan faktor fisik utama sehingga ikan yang hidup pada daerah sungai
harus mampu beradaptasi dengan arus sungai sehingga bentuk morfologi tubuh ikan menjadi streamline, langsing gitu kan, gesit atau ekornya kuat seperti ikan tawes. Ini juga pola adaptasi mereka untuk bisa beradaptasi terhadap arus sungai. Kemudian oksigen dan karbon dioksida juga menjadi faktor pembatas karena jika kandungan O2-nya rendah akan menyebabkan ikan mengambil O2 dari udara dengan menyembulkan kepalanya di permukaan air. Jadi misal kalian pas mancing itu kan indikator sungai itu ada ikannya atau enggak kan biasanya ada klum, ada kayak mulut ikan ngambil oksigen ke permukaan air lah. Itu upaya ikan untuk mengambil oksigen karena merasa kandungan oksigen di dalam perairan rendah. Kemudian ada juga pH atau kadar keasaman. pH perairan sungai ini sangat mempengaruhi distribusi dan kemelimpahan organisme. Nah, itu merupakan faktor-faktor pembatas dalam ekosistem perairan. Terutama di air sungai. Adaptasi organisme terkait dengan faktor pembatas, ada beberapa mekanisme adaptasi, misalnya yang dilakukan oleh tumbuhan. Tadi sudah disampaikan di slide yang agak awal bahwa tumbuhan yang hidup di perairan sungai biasanya bersel satu dan punya dinding sel yang kuat. Contohnya alga biru dan alga hijau. Kemudian untuk hewan, biasanya hewan yang mendominasi perairan sungai dengan pergerakan aktif adalah nekton. Jadi dia bisa mendominasi karena dia bisa bergerak secara aktif, berbeda dengan plankton. Dia geraknya pasrah manut dengan arus sungai. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi perbedaan tekanan osmotiknya, ikan akan melakukan osmoregulasi atau pengaturan tekanan osmosis untuk memelihara keseimbangan air di dalam tubuh melalui sistem ekskresi, insang, dan juga sistem pencernaan. Yang terakhir, hewan yang hidup pada lingkungan sungai dengan sistem arusnya, dia akan cenderung melakukan adaptasi yang evolusioner. Ini beberapa bentuk adaptasi organisme perairan sungai. Ada yang organisme yang dia itu sifatnya melekat permanen pada substrat yang kokoh. Contohnya apa? Ganggang hijau atau Cladovora yang mempunyai serabut panjang di atasnya. Lah, karena dia harus melekat permanen pada substrat yang kokoh, maka si ganggang ini dia punya serabut panjang yang apa? Serabut panjang untuk dia pegangan gitu pada substrat. Kemudian di atom dia punya cangkang keras, silum dari marga fontinalis. Biasanya ini diatomnya dari fontinalis ini. Yang kedua, ada yang memiliki pengisap yang fungsinya adalah untuk pegangan pada substrat sebagai penangkap makanan. Misalnya ada simulium yang memiliki benang sutra untuk melekatkan diri pada substrat. Ada juga hidropsike yang memintal jala dan meletakkan di sekeliling tubuhnya untuk melindungi diri dan menangkap makanan. Ini adalah contoh bentuk adaptasi yang dilakukan oleh organisme perairan di sungai. Ada juga yang permukaan bawahnya lengket seperti siput dan cacing pipih sehingga dia bisa menempel di substrat bawahnya. Ada juga yang beradaptasi dengan memiliki badan yang streamline, melengkung lebar dan runcing ke arah belakang. Fungsinya apa? Untuk mengurangi tekanan arus air sehingga dia bisa bergerak secara cepat gitu, streamline. Ini pola streamline ini kan akhirnya diadaptasi oleh kapal selam, kemudian mobil dan sebagainya biar kecepatannya semakin tinggi gitu.
Ada juga yang beradaptasi dengan badan yang pipih untuk memungkinkan mereka menemukan tempat berlindung di bawah atau di celah batuan. Jadi ada tumbuhan hewan air yang dia itu badannya memang sangat teradaptasi menjadi pipih karena dia harus sembunyi di bawah batuan atau di sela-sela batuan. Contohnya apa? Contohnya lalat batu atau stonefly atau mayfly. Ada yang reotaksis positif, selalu berorientasi ke arah hulu sungai sehingga selalu berusaha berenang melawan arus. Contohnya apa? Ikan sudat. Ikan sudat itu kan dia pada saat mau bertelur dia kan akan naik ke atas melawan arus. Lah, kemampuan ini memang diturunkan secara genetis dan sudah mengalami perubahan yang evolusioner. Ada stigmotaksis positif. Dia menempel dan menjaga tubuhnya agar dekat dengan permukaan air. Sifat ini juga diturunkan secara genetis. Kemudian tadi sudah boleh sampaikan bahwa keberadaan ekosistem perairan sungai sangat terpengaruh dengan kegiatan manusia yang ada di sekitarnya. Jadi di sini aktivitas antropogenik. Apa itu aktivitas antropogenik? Aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan dampaknya terhadap ekosistem sungai. Apa saja misalnya? Nih. Pengaruh manusia terhadap sungai. Misalnya manusia memanfaatkan sumber daya air untuk berbagai kepentingan. Ada yang untuk bahan baku air minum, pertanian, perikanan, industri, transportasi, rekreasi, dan sebagainya. Apakah ini memberikan dampak kepada sungai? Tentu. Dalam hal apa? Bisa kualitas, bisa juga kuantitas. Kalau kita memanfaatkan sebagai bahan baku, tentunya volume atau kuantitas air akan berkurang. Demikian juga untuk industri. Kalau dari pengaruh terhadap kualitas, karena seringkali misalnya aktivitas pertanian, kemudian industri, rekreasi, perikanan, ini bisa menghasilkan limbah yang nanti ketika dibuang ke dalam ekosistem perairan akan menyebabkan kualitas air menurun. Selain pemanfaatan sumber daya air oleh manusia, juga pengaruh manusia pada sungai disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh peningkatan penggunaan sumber daya air. Semakin banyak orang yang hidup di bumi, maka kebutuhan air di bumi akan semakin meningkat. Padahal meskipun jumlah air di bumi itu selalu tetap, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu hanya dalam jumlah yang kecil. Belum lagi ditambah perubahan-perubahan lingkungan yang membuat air itu tidak selalu berada pada simpanan yang seharusnya. Yang seharusnya dia bisa diserap oleh tanah sebagai air tanah karena hutannya habis, akhirnya dia nggak jadi air tawar, tapi dia akan berubah menjadi air laut yang asin yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian pada kondisi tertentu, daya dukung air sungai akan menurun secara kuantitas karena tingginya penggunaan air. Kemudian aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, tadi disebutkan Bu Leli, maka juga bisa menyebabkan penurunan kualitas air akibat polusi. Polutan sungai dari aktivitas manusia dibagi menjadi 4 kategori, ada yang sifatnya patogen, ada yang sifatnya toksin, ada yang sifatnya dioksigenator, ada yang sifatnya pengayaan nutrien. Patogen jika ternyata polutan ini bisa menyebabkan penyakit seperti kolera. Sumbernya mana? Feses manusia, kotorannya menungso, gitu kan. Yang kedua, bisa juga bersifat toksin. Artinya apa? Dia bisa membunuh organisme, baik secara keseluruhan atau secara selektif. Sumbernya apa? Bisa jadi dari limbah, misalnya limbah pertanian, pestisida, atau DDT. Ada yang sifatnya
deoksigenator. Apa itu? Si polutan ini dapat menurunkan kandungan oksigen di perairan akibat aktivitas bakteri dalam merombak bahan organik. Sumbernya apa? Sumbernya bisa dari limbah atau sampah organik. Ada juga polutan yang sifatnya membuat sungai itu menjadi kaya akan nutrien. Misalnya apa? Misalnya limbah deterjen atau pupuk yang berlebihan. Ini menyebabkan eutrofikasi yang berdampak pada terjadinya blooming algae. Ini beberapa klasifikasi sistem saprobik dibagi menjadi 4 kategori. Ada perairan tingkat oligosaprobik atau kualitas tingkat 1, zona kondisi alami. Cirinya apa? Airnya sangat jernih, tidak mengalami polusi, hanya terjadi proses oksidasi saja. Indikatornya keanekaragaman hayatinya tinggi dan tidak ada spesies yang dominan. Kalau tingkat alfa mesosaprobik, dia termasuk di kualitas tingkat 3. Biasanya perairan ini terkontaminasi oleh organik. Ini yang tingkat 3, ini yang 2 ya. Yang di tingkat 3 atau zona yang terpolusi oleh organik ini memiliki ciri-ciri dia merupakan zona transisi antara proses oksidasi dan reduksi. Penurunan kandungan oksigen terlarut terjadi di sini. Penurunan jumlah spesies terjadi secara cepat berdasarkan kolom air. Jadi semakin ke bawah penurunan spesies yang terjadi semakin tinggi. Indikatornya apa? Sejumlah individu dari beberapa spesies bertambah secara berlebihan atau signifikan, khususnya bakteri dan organisme yang saprobik. Ada juga tingkat beta mesosaprobik, dia itu masuk ke kualitas tingkat 2, zona pemulihan. Cirinya merupakan zona transisi di mana proses reduksi menurun dan oksidasinya meningkat. Indikatornya adalah organisme anaerobnya berkurang dan organisme aerobnya meningkat. Tingkat yang selanjutnya adalah polisaprobik, kualitas tingkat 4, di mana zona ini adalah zona yang terpolusi berat. Cirinya apa? Proses reduksinya dominan, kondisi oksigennya anoksik rendah, dengan indikator jumlah spesiesnya sangat sedikit berkurang, tidak ada vertebrata, maksudnya jumlah spesiesnya sangat berkurang, jumlahnya sedikit banget, tidak ada vertebrata, komunitasnya didominasi oleh bakteri dan mikroorganisme yang saprobik. Ini beberapa contoh biota yang dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran, indikator biologi untuk kualitas perairan. Yang pertama ikan. Ikan ini bisa dijadikan sebagai indikator karena ikan ini masuk ke kelompok vertebrata yang peka terhadap polusi perairan. Mulai dari pengendapan lumpur, kemudian karena pH yang rendah, karena kondisi BOD tinggi akibat pencemaran organik. Lah, si ikan ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang seperti ini. Kemudian selain ikan ada juga plankton. Nah, plankton ini dapat dijadikan sebagai indikator biologi karena dia memegang peranan penting dalam mempengaruhi produktivitas primer perairan sungai. Organisme plankton ini bersifat toleran dan mempunyai respon yang berbeda terhadap perubahan kualitas perairan. Yang terakhir adalah bentos. Ini kayak yang penelitian Bu Leli kemarin yang Bu Leli cerita ya. Ini dia bersifat sedentari atau menempel di dasar perairan dan memberikan respon berbeda terhadap bahan pencemar yang masuk ke sungai. Karena dia itu menetap di dasar, maka ketika kualitas air sungai berubah, maka dia akan sangat responsif terhadap perubahan yang terjadi. Oke, sampai di sini dulu
materi hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Halo, bisa didengar ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Bisa, Bu, bisa. Ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan? Halo, teman-teman. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini siapa ini? Lah kok fotonya kok Nova? Iya, Bu. Dewi enggak punya Zoom, makanya pinjem punyanya Mas Anto. Ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Atau cukup? Halo. Cukup, Bu. Cukup. Oke, nanti semisal baru kepikiran mau tanya gitu ya. Bisa. Saya nanya, Bu. Iya, Mas Arifin. Gimana Mas Arifin? Untuk yang das tadi, Bu, daerah aliran sungai. Nah, Iya. tadi kan dijelaskan bahwa yang hilir itu, yang hulu itu, ini ya, Bu, ya, yang nomor 1 tadi ya, Bu, ya. Betul. Nah, itu kan daerahnya kecil. Nah, sedangkan hulunya Sungai Bengawan Solo itu kan Waduk Gajah Mungkur. Itu gimana, Bu? Bisa dibedakan ya. Kalau yang dimaksud Mas Arifin ini adalah Waduk Gajah Mungkur itu kan buatan Mas ya. Kalau sistem das itu sistem alami gitu kan. Nah, das itu kan sebenarnya fungsinya di ekosistem kita untuk menangkap air. Daerah tangkapan air itu biasanya kalau jenengan amati di daerah pegunungan yang alami. Kalau Waduk Gajah Mungkur itu kan buatan toh, yang sengaja dibangun untuk menampung air dalam jumlah besar. Kalau di ekosistem yang alami biasanya cuma berupa sungai-sungai kecil yang nantinya sungai-sungai yang cabang-cabang kecil ini akan berkumpul menjadi satu di sungai yang lebih besar ukurannya. Termasuk yang kemarin Bu Leli teliti di daerah Wonocolo itu kan posisinya tinggi ya. Di daerah hulunya Wonocolo itu juga bentuknya kayak arteri-arteri gitu, kayak nadi yang kecil-kecil itu loh Mas. Nah, dari cabang yang kecil-kecil itu nanti akan berkumpul di satu sungai yang lebih besar. Nanti dari sungai yang lebih besar ini akan ketemu lagi. Terus berkumpul di sungai yang ukurannya lebih besar lagi, yang di orde 3. Sampai nanti dia ketemu di jalur utama, biasanya orde 4 ini ditemukannya di daerah tengah atau di daerah hilir. Dia yang ukurannya besar banget kayak Bengawan Solo yang di Bojonegoro ini orde 4 dia nih, sudah masuk ke orde 4. Gitu Mas Arifin. Bisa difahami ya Mas? Halo. Iya, Bu. Oke. Yang lain mungkin? Cukup, Bu. Oke, ya udah. Oke, kalau memang sudah dirasa cukup kuliah dari Bu Leli akan akhiri materi hari ini. Bu Leli juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman semua sudah hadir lengkap, formasi full ya ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Bu Leli hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Materi Bu Leli akan Bu Leli unggah di channel YouTube Bu Leli ya. Nanti bisa kalau semisal mau belajar bisa dibuka lagi YouTube-nya Bu Leli. Nanti linknya akan Bu Leli share di grup WhatsApp kita. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Boleh live ya.